Persembahkan tubuhmu sebagai korban hidup, suci dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadat rohani yang sejati. Bandingkan Roma bab 12 ayat 1. Saudara-saudari seiman, rekan-rekan kerja Allah yang terkasih dalam Kristus. Gereja adalah garam dan terang dunia. Sebagai garam dan terang, gereja tidak bisa hanya berdiam diri tanpa aksi, tanpa reaksi. Gereja masih terus hidup sesuai dengan perkembangan dan berkembang sesuai dengan realitas zaman. Itulah hakikat dari gereja, yakni sebagai garam dan terang. Gereja bukan hanya soal gedung yang megah, tapi soal persekutuan umat-umat beriman yang percaya kepada Kristus. Gereja adalah persekutuan anggota-anggota tubuh Kristus, di mana Kristus sendiri adalah kepalanya. Ini perihal pewartaan, di mana menuntut peran kita sebagai umat beriman untuk turut berpartisipasi dalam pewartaan itu sebagai rekan-rekan kerja Allah. Saudara-saudari, rekan-rekan kerja Allah yang terkasih dalam Kristus. Dalam seluruh kehidupan gereja di tengah dunia, gereja tidak hanya bisa berdiam diri tanpa aksi, tanpa reaksi. Perlu adanya keterlibatan dari gereja dan juga keterlibatan kita semua sebagai umat beriman untuk turut berpartisipasi dalam berbagai lika-liku kehidupan manusia. Keterlibatan gereja ini dapat kita lihat dalam panca tugas gereja, dan kita sebagai umat beriman masih turut menyumbangkan diri dan bergabung dalam panca tugas gereja ini. Yang pertama, peribadatan atau liturgia. Peribadatan menjadi unsur dan ciri-ciri dari seluruh kehidupan gereja dan juga seluruh kehidupan kita sebagai rekan-rekan kerja Allah. Dalam bidang ini kita dapat mengetahui dan mendalami identitas kita sebagai pengikut Kristus. Keterlibatan kita sebagai pengikut Kristus dalam bidang ini misalnya menjadi pemimpin ibadat, menjadi lektor, menjadi pemazmur atau petugas liturgi di lingkungan kita, di stasi kita dalam kegiatan hari Minggu di gereja. Dengan demikian kita bisa menerima kekuatan, dan dalam doa kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau dari kita dan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kerikma atau pewartaan. Pewartaan menjadi unsur konstitutif dari gereja. Pewartaan juga menjadi langkah kaki gereja dimanapun dan kapanpun ia berada. Ia menjadi ciri-ciri yang mendasar dari seluruh proses kehidupan gereja di tengah dunia dari dulu sampai sekarang. Kita sebagai umat-umat Allah dan rekan-rekan kerjanya juga dituntut mengambil bagian dalam karya pewartaan. Kita mesti mewartakan Dia karena Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa melalui peristiwa salib. Yang ketiga, persekutuan atau koinonia. Cara hidup jemaat perdana sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul menjadi gambaran untuk persekutuan kita sebagai rekan-rekan kerja Allah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saling berbagi apa yang mereka punya, menjadi gambaran bagaimana kita untuk bersatu bersama sebagai rekan-rekan kerja Allah. Contoh persekutuan itu nampak dalam persekutuan dalam mengikuti perayaan Ekaristi, persekutuan dalam menyantap tubuh dan darah Kristus, persekutuan dalam peribadatan, persekutuan dalam bernyanyi dan memadahkan lagu, dan juga membawakan doa-doa. Percuma saja kalau kita dengan suara lantang mendaraskan doa aku percaya, kalau sampai di luar gereja kita berpura-pura buta dan tuli ketika mendengar mereka minta tolong, melihat mereka kesusahan. Persekutuan yang luar biasa dapat menunjang seluruh kehidupan gereja, khususnya pewartaan. Karena kalau kita bersatu, pewartaan juga menjadi semakin lancar dan Yesus semakin banyak dikenal. Yang keempat, diakonia atau pelayanan. Melalui bidang ini kita disadarkan akan tanggung jawab kita untuk kesejahteraan bersama. Kita mesti kerjasama, punya rasa simpati, empati, dan punya hati yang tulus untuk membantu dan melayani sama di sekitar kita sebagai satu rekan kerja. Kelima, yang merupakan bagian dari panca tugas gereja juga adalah kesaksian atau martiria.
penghayatan kita sehari-hari akan iman kita, akan ajaran-ajaran kitab suci, mesti kita bawa dalam seluruh konteks kehidupan kita. Misalnya dalam lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat sekitar, kita bisa bersaksi akan pengalaman kita dengan Tuhan dalam seluruh lika-liku kehidupan kita. Dengan bersaksi, kita tidak pernah tersabut dari identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kita mesti bersaksi agar kesaksian itu dikenang dan menjadi contoh untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal Kristus. Saudara-saudari, rekan-rekan kerja Allah yang terkasih dalam Kristus, mari kita berjalan bersama, melibatkan diri dalam panca tugas gereja, dan juga melibatkan diri dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Persembahkan dirimu sebagai korban hidup, suci, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadat rohani yang sejati.